Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Suatu hari Nabi Yusuf alaihi salam datang menghampiri ayahnya dan menceritakan isi mimpinya kepada sang ayah, Nabi Yakub alaihi salam. Dari mimpinya itu, tampak Nabi Yakub alaihi salam mengetahui bahwa Nabi Yusuf alaihi salam kelak akan memiliki kedudukan yang tinggi. Sementara itu, melihat Nabi Yusuf alaihi salam yang mendapat perlakuan khusus dari ayahnya melebihi saudara-saudara yang lain, para saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkumpul secara diam-diam mengatur rencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti kelanjutan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam termaktub dalam Al-Quran surat Yusuf, menceritakan tentang Nabi Yusuf yang merupakan anak Nabi Yakub. Parasnya yang tampan membuat saudara-saudaranya menjadi iri, apalagi Nabi Yusuf merupakan anak kesayangan Nabi Yakub. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya, Nabi Yakub menyuruh Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Nabi Yakub mengatakan, arti mimpi itu ialah bahwa suatu hari Yusuf akan menjadi orang besar dan semua anggota keluarga termasuk ayah, ibu, dan ke-11 saudaranya akan tunduk hormat terhadapnya. Akan tetapi, kecemburuan saudara-saudara Yusuf tidak bisa lagi terbendung, hingga mereka membuat rencana untuk melenyapkan Yusuf selama-lamanya. Dengan dalih mengajaknya pergi mengembala, Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudara Yusuf pulang dan menyampaikan kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf tewas dimakan serigala. Nabi Yakub sangat berduka karena kehilangan Yusuf. Ia menangis selama berhari-hari hingga matanya menjadi buta. Sementara itu, Yusuf yang berada di dalam sumur tetap hidup berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian serombongan kafilah yang sedang dalam perjalanan ke Mesir lewat sumur tersebut. Mereka berhenti untuk mengambil air. Namun bukan air yang mereka dapatkan, mereka malah menemukan pemuda tampan dari dalam sumur. Yusuf pun dibawa oleh mereka ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Yusuf kemudian menjadi pelayan di rumah Raja Al-Aziz. Bertahun-tahun kemudian, Yusuf tumbuh menjadi lelaki yang amat tampan, sehingga istri Raja Al-Aziz yang bernama Zulaikha merasa tertarik dan berusaha menggoda Yusuf. Akan tetapi Yusuf bergeming dan tidak meladeni godaan Zulaikha. Hingga akhirnya Zulaikha marah dan memfitnah Yusuf hingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf terus bersabar menjalani hidup di dalam penjara. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Sang raja meminta para ahli nujum menafsirkan mimpinya, namun tak ada seorang pun yang bisa. Hingga kemudian seorang budak yang pernah menjadi teman satu sel dengan Nabi Yusuf di penjara mengatakan pada raja bahwa Yusuf pandai menafsirkan mimpi. Raja Mesir meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Nabi Yusuf pun berkata bahwa negeri Mesir akan mengalami 7 kali masa subur dan 7 kali masa paceklik.
dan disarankan agar raja menyimpan bahan makanan selama masa subur untuk menghadapi masa paceklik yang akan datang. Raja merasa sangat senang dengan tafsiran mimpi tersebut hingga Yusuf dibebaskan dari penjara. Namun, Nabi Yusuf justru menolak pembebasan dirinya. Nabi Yusuf bersedia dibebaskan dengan satu syarat, yaitu ia ingin peristiwa dengan Zulaikha diselesaikan dengan seadil-adilnya, supaya rakyat tahu kalau sebenarnya Nabi Yusuf tidak bersalah. Raja pun mengabulkan syarat tersebut. Zulaikha mengakui bahwa memang dialah yang berdosa dalam peristiwa itu. Dan ketika tafsir mimpi tersebut menjadi nyata, Nabi Yusuf diberi tugas untuk mengolah bahan pangan yang akan disimpan selama masa subur, dan juga mengelola bahan makanan tersebut selama masa paceklik. Ketika masa kemarau panjang tiba, seluruh wilayah di Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Yusuf berada. Mereka pun datang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan pangan. Nabi Yusuf terkejut melihat saudara-saudaranya, namun ternyata mereka tidak mengenali Yusuf. Maka Yusuf pun melakukan sebuah trik kecil, yakni menyuruh mereka membawa Benyamin, adik bungsunya, jika hendak meminta bahan pangan lagi. Jika tidak, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Mau tak mau, saudara-saudara Yusuf pun menuruti permintaan tersebut. Meski dengan berat hati, Nabi Yakub merelakan Benyamin pergi ke ibu kota untuk meminta bahan pangan. Ketika saudara-saudaranya hendak pulang, Yusuf memasukkan sebuah piala emas dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Hal ini menyebabkan Benyamin ditahan dan tidak boleh pulang ke kampung halaman. Nabi Yakub pun semakin bersedih karena kehilangan anak bungsunya. Duka yang ia rasakan akibat kehilangan Yusuf belum hilang. Ditambah lagi Benyamin ditahan di ibu kota Mesir. Saudara-saudara Yusuf pun kembali ke ibu kota dan memohon agar Benyamin dibebaskan karena tak tega melihat ayah mereka yang terus-terusan bersedih. Mendengar hal tersebut, Nabi Yusuf pun menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa Nabi Yakub ke ibu kota. Saat bertemu lagi dengan sang ayah, Yusuf tak mampu menahan diri. Dia mengatakan siapa dia yang sebenarnya dan mengajak ayah serta saudara-saudaranya untuk tinggal bersama di ibu kota. Mereka pun hidup dengan rukun dan bahagia bersama. Nah, demikianlah anak-anak cerita kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kita bisa ngambil teladan dari sifat Nabi Yusuf, yaitu selalu bersabar dan pemaaf. Demikianlah, sampai bertemu di kisah Nabi selanjutnya.